Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat in rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Gimana kabar antum semuanya? Sehat semuanya Bang ya, Pak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Kembali kita memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah terus mengalir pada diri kita. Maka sudah selainnya kita memperbanyak zikir dengan lisan kita, hati kita mengakuinya, dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ya, di antaranya dengan menuntut ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menambah nikmat tersebut pada diri kita. Allah akan menambah keberkahan pada waktu kita, umur kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwani fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang dalam syariat, hal itu ada beberapa sebab atau menjadi penyebab terlarangnya jual beli tersebut. Pembahasan yang sebelumnya adalah larangan jual beli tersebut berkaitan dengan bahwa jual beli tersebut ada nas yang melarang atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram. Yaitu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana apabila Allah syariat melarang, ya, syariat mengharamkan suatu barang, suatu benda, maka Allah juga mengharamkan hasil dari penjualnya, hasil dari penjualannya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara, maka Allah juga mengharamkan, konsekuensinya adalah hasil penjualannya juga diharamkan. Maka kita telah menyebutkan beberapa
barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Kita murojaah, mengulang sedikit dengan lebih singkat agar tergambar bagi kita. Yang pertama yaitu jual beli bangkai. Ini sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua jual beli khamar. Kemudian yang ketiga jual beli patung berhala, sesembahan orang-orang musyrikin, atau sesuatu yang dijadikan patung sesembahan berhala. Kemudian yang keempat jual beli babi. Kemudian yang kelima jual beli anjing. Kemudian yang keenam jual beli kucing. Walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama, namun yang rajih dalam hal ini akan dilarangnya, kelarangan. Kemudian jual beli yang ketujuh jual beli darah. Kemudian yang kedelapan jual beli air mani hewan yang terjadi dengan perkawinan. Ya, dia punya kambing jantan, punya hewan jantan. Kemudian ada orang lain punya hewan betina, misal kambing betina. Dia minta kepada pemilik kambing jantan untuk mengawini kambing betina. Kemudian dibayar sekian dan sekian. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keharaman yang kita telah sebutkan, perkara-perkara yang kita sebutkan, keharamannya memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nas dari Nabi akan larangan jual beli tersebut. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk jual beli yang terlarang karena sebab al-gharar, karena sebab ketidakjelasan. Dan kita juga sudah masuk beberapa poin. Kita mengulang sedikit agar nyambung dengan pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena memang ini lanjutan poin-poin dari muharramat bisababil gharar, yaitu jual beli yang terlarang karena sebab ketidakjelasan jual beli tersebut. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah jual beli bai'ul hasah. Bai'ul hasah. Hasah itu artinya kerikil. Hasah artinya kerikil. Seperti dalam hal ini banyak para ulama memberikan penjelasan, pendapat tentang makna jual beli kerikil. Maksudnya apa? Al-hasah itu kerikil. Bukan kerikil kita jual, bukan. Dengan metode kerikil. Bagaimana? Contohnya, yang pertama di antara ulama menjelaskan maknanya adalah lemparlah kerikil ini dan baju mana saja yang terkena kerikil ini, maka engkau wajib membeli 50.000. Tentu ini adanya apa? Ketidakjelasan. Dia bayar 50.000, namun kerikil mana saja yang dilempar mengenai baju, maka dia wajib beli 50.000. Maka ada kemungkinan spekulasi. Bisa jadi dia mendapatkan pakaian yang bagus, yang harganya setara atau lebih, dia untung. Atau dia dapat pakaian yang murahan. Nah, demikian. Sehingga adanya di sini ketidakjelasan. Taib. Ada yang berpendapat juga tentang makna bai'ul hasah adalah seseorang ingin membeli tanah dengan satu harga, misalnya 100 juta dengan
sepanjang lemparan orang yang membeli ataupun penjual. Jadi dilempar kerikil atau sejenis batu kecil, maka di mana kerikil ini berhenti, maka sepanjang itulah tanah yang menjadi miliknya atau tanah yang dijual. Ya, ini juga tidak jelas, ya kan? Bisa jauh, bisa pendek. Ya, bisa dekat. 6. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa pendapat yang lainnya, ya, di antaranya perkataan seseorang, ya, seorang yang menjual satu barang dan ya menggenggam beberapa kerikil di tangannya, maka seberapa banyak kerikil yang dipegang, yang dipegang, maka setiap kerikil itu dikalikan 1 dirham misalnya. Kalau kita setiap satu kerikil dikalikan 10.000, maka ya harga barang tadi akan saya beli dengan sebanyak kerikil yang saya pegang. Maka ya dia berusaha untuk bisa banyak memegang kerikil, mengangkat kerikil. Setiap satu butir kerikil dikali misalnya 10.000. Ya, nah demikian. Tapi jika dia bisa, ya mungkin bisa 5 atau 7, ya maka itulah yang dia bayar, ya seharga dengan itu. Taib. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, ini bisa dilakukan oleh penjual. Misalnya ini penjual, saya akan jual barang ini, misalnya handphone, dengan sebanyak kerikil yang bisa saya pegang. Mau nggak? Ya udah. Ya, akan dia pegang kerikilnya, dihitung 10 kerikil, 10 dikali misalnya 10.000 atau 100.000. Berarti berapa? Kalau 10 kali 100, 1 juta. Maka dia wajib beli 1 juta. Dan ini diantara tafsiran atau penjelasan para ulama tentang makna bai'ul hasah. Dan 3 macam yang seperti ini, ya semuanya dilarang karena ketidakjelasan jual beli ini, ya ketidakjelasan berapa barang yang dijual dengan harga yang sudah ditentukan atau harganya belum jelas juga. Nah demikian. Nah ini bai'ul hasah, dan ini terjadi ya di masa jahiliyah karena Nabi yang melarang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah. Ya. Wa an bai'il gharar, dan dari jual beli gharar yang tidak jelas. Dan jual beli gharar ini ya adalah penamaan dasar. Intinya semua jual beli yang adanya ketidakjelasan ya pada barang yang dijual atau harga bisa masuk dalam hal ini. Ya, tidak jelas. Maka banyak yang sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, seperti seseorang menjual ikan di dalam kolam yang dalam dan tidak tampak, ya belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, berapa beratnya, maka ini dilarang. Kemudian menjual burung yang ada di udara, ya yang belum jelas, menjual sapi yang kabur, lari, ya nah juga ini tidak jelas, dianggap ya gharar, ketidakjelasan, ya. Taib. Termasuk juga menjual buah-buahan yang belum masak, yang masih mentah. Ya maksudnya masih berada di pohon, masih mentah, dibayari. Ya, sama pengepul atau sejenisnya. Ya. Sementara dia masih hijau, belum masak, belum layak dimakan. Nah, ini juga ada unsur ketidakjelasan karena bisa panen, bisa juga tidak panen. Nah demikian.
Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis yang pertama tadi secara rinci adalah jual beli hasoh. Jual beli ya dengan metode kerikil. Kemudian yang kedua adalah jual beli al-mulamasah wal munabazah. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasah wal munabazah fil bai'. Rasulullah SAW melarang dari mulamasah, jual beli mulamasah, dan jual beli dengan metode munabazah fil bai' dalam jual beli. Dan mulamasah ini artinya dari kata lamasa, menyentuh. Dari kata menyentuh. Maka ya seseorang ya apa saja yang dia sentuh di tangannya ya dengan menutup matanya atau pada malam hari ya apa saja yang kamu sentuh, misalnya penjual berkata kepada pembeli, pakaian mana saja yang kamu sentuh, kamu pegang, maka kamu wajib membayar 50.000 dengan ditutup matanya atau dalam kondisi gelap ya. Taib. Wala yuqallibuhu, atau bisa jadi di siang hari tapi tidak boleh dibuka bajunya ini, cukup dari luarnya saja. Padahal ya sebelum kita membeli tentu kita melihat ukurannya, sempurnakah modelnya. Jadi tidak boleh tidak boleh diperiksa. Pokoknya begitulah penampilan dari luar saja. Nah ini juga tidak boleh. Jika malam hari jelas dahulu ya tidak ada penerang seterang ini, terang dengan lampu, sehingga ya ketika terjadi malam hari pakaian mana saja yang kamu pegang maka kamu wajib membeli dengan harga sekian. Nah, atau di siang hari namun tidak boleh dibolak-balik ya, tidak boleh diperiksa, hanya dari tampilan luar saja. Nah demikian. Nah ini jual beli mulamasah. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jual beli al-wal munabazah, ini disebutkan secara bersamaan mulamasah dan munabazah. Kalau munabazah ya ini artinya dengan cara seseorang menampakkan ya dikeluarkan pakaian kepada seseorang, kemudian min ghairi nazrin wala taradi, tanpa melihat. Nah ini juga. Jadi kalau tadi ya di malam hari ya mulamasah terjadi di malam hari, kalau di siang hari tidak boleh dibolak-balik. Kalau munabazah ini mengeluarkan pakaian, dia dikeluarkan pakaian dalam kondisi pembeli matanya tertutup misalnya, atau dengan memejamkan mata ya, kemudian mana pakaian yang ya dia pegang itulah pakaian yang wajib dia beli dengan harga yang sudah disepakati, misalnya 50.000 demikian. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, maka jual beli yang semacam ini adalah jual beli untung rugi. Jika pakaian yang terpegang adalah pakaian yang mahal, sementara dia hanya bayar 50.000, tentu yang rugi siapa? Penjual. Sebaliknya ketika dia bayar 50.000, pakaian ini hanya mungkin kisaran 15.000, 20.000, maka yang rugi ya yang ini yang untung pembeli, yang rugi penjual. Kalau harga tadi pakaian itu harganya mahal ya, pakaian harganya murah ya, kemudian dia beli hanya 50.000, untung pembeli. Tapi kalau pakaian ini murah gimana ya, pakaian ini harganya misalnya 100.000 ya, kemudian dibayar 50.000, maka yang untung siapa? Pembeli. Sebaliknya pakaian ini hanya harganya 10.000, pakaian murah, atau 15.000, dia beli 50.000, berarti yang rugi pembeli. Nah demikian. Jadi adanya
ketidakjelasan ya harga ataupun barang yang dijual. Nah, demikian. Taib, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jual beli yang terlarang, yang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah. Itu jual beli ya, seseorang menjual buah kurma ya yang ada di pohon dengan kurma yang sudah masak yang ada di bawah, yang sudah ditakar, ya sudah dipanen dengan kurma kering. Kurma basah masih ditangkai, kurma kering yang sudah di bawah. Nabi SAW melarang jual beli muzabanah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah wal muhaqalah. Bahwa Nabi SAW melarang dari jual beli muzabanah dan muhaqalah. Maka muzabanah yaitu adalah jual beli buah kurma basah yang masih ada di tangkai ditukar. Jadi ini bukan dengan uang, tapi ditukar dengan kurma kering yang ada di bawah yang sudah dipanen. Taib. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka praktik jual beli semacam ini dilarang. Karena apa? Karena ada unsur ketidakjelasan ya berapa takarannya. Sebagaimana yang sudah kita singgung bahwa jual beli riba ya, praktek riba yang terjadi pada transaksi jual beli karena adanya ketidaksamaan antara barang-barang komoditas ribawi. Ya, barang-barang yang bisa terjadi padanya riba, di antaranya kurma dengan kurma itu harus sama beratnya atau sama takarannya. Nah, demikian. Nah, adapun kurma yang masih ada di atas pohon ya hanya dengan takaran-takaran saja, perkiraan, taksiran, tentu akan ya punya potensi tidak sama dengan kurma yang ada di bawah. Ditambah lagi ini kurma basah dengan kurma kering, ya. Jadi kalau ditakar saja tidak bisa dipastikan berapa beratnya. Nah, demikian. Maka hal ini akan punya potensi bertambah tidak sama beratnya. Dan Nabi sudah menyatakan, atamru bitamri, kurma dengan kurma harus sama beratnya. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi riba. Nah, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli semacam ini ada keringanan dari Nabi SAW, ya, jual beli dari kurma basah dengan kurma kering. Ada keringanan dari Nabi SAW bagi orang yang tidak punya uang, baik penjual maupun pembeli, ya tadi, baik pemilik kurma yang ada di pohon, dia kurma basah, dia pingin kurma kering karena ingin agar bisa langsung disimpan misalnya. Untuk ini bagi yang mungkin dahulu orang-orang Arab menjadikannya sebagai bahan makanan pokok, sehingga dia pingin cepat, ingin segera punya kurma, ya kurma kering. Dia pingin makan kurma yang sudah dikeringkan, ya kurma tamr. Nah, ataupun sebaliknya, ya ada orang yang dia punya kurma tapi nggak punya uang, dia pingin makan kurma basah. Ya, maka boleh transaksi jual beli semacam ini yang diberi rukhsah dengan namanya jual beli al-araya. Jual beli apa namanya? Al-araya. Nah, saya sebutkan di sini tambahannya, jual beli al-araya ini jual beli yang rukhsah dari Nabi. Ya. Ini jual beli khusus untuk orang yang butuh saja, yang tidak punya uang. Kalau dia punya uang, maka dia boleh beli. Ya begini misalnya, ini kurma udah matang, udah masak. Saya beli kurma yang ada di pohon ini 1 juta, boleh atau tidak? Dengan taksiran, dengan melihat saja. Kalau pakai uang boleh, karena kan beda apa?
Beda uang dengan kurma. Tapi kalau kurma dengan kurma ya harus sama beratnya. Itu yang kena nanti ribanya. Kalau uang boleh. Ya, kurma ini satu pohon, saya beli 1 juta. Nampak tapi dan sudah masak. Setelah dibeli langsung diambil, boleh. Yang nggak boleh jual beli buah yang masih mentah, masih tumbuh bunga-bunga, masih pentil-pentil, langsung 1 juta saya beli. Ketika sudah sudah nunggu masak, ternyata apa? Rontok dan yang lain. Namanya dalam perjalanan kita nggak tahu. Ada angin, ada hama dan yang lainnya. Tapi kalau nampak, misalnya rambutan sudah masak satu pohon semua itu, kita bayari langsung, kita borong 1 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Nah seperti itu. Nah ada barang-barang yang harus sama, yaitu diantaranya kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, ya, kemudian beras dengan beras, maka harus sama beratnya, ya. Nah, jadi tukar menukar itu dinamakan juga jual beli, tukar menukar barang dengan barang. Kalau bahasa kita barter itu masuk dalam kategori jual beli juga. Nah demikian. Nah jual beli al-aroya ini ya diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW, diberi keringanan, ya. Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyah ay yabi'aha bi kharsiha min at-tamri. Rasulullah SAW memberi rukhsah kepada sahibil ariyah yang menjual kurma yang masih di pohon tadi, ya, boleh menjualnya dengan ditakar dari kurma, ya, ditakar. Kurma yang ada di atas ditakar dengan kurma yang ada di bawah. Ini rukhsah dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi dengan catatan, ya, jual beli ini tidak boleh melebihi, ya, 5 wasak, ya, tidak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu 1 wasak 60 sok, ya, 60 sok. 1 sok 4 mud, ya, 1 sok 4 mud, 1 wasak 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berapa? 5 wasak berapa sok? 1 sok 60. 5 kali 60 300. Tidak boleh lebih dari 300 sok banyaknya itu jual belinya. Kurang dari itu boleh. Kalau dikonversikan berbeda-beda. Anda lihat yang lain ada yang menyatakan 5 wasak kira-kira 650 kilo. Nah demikian. Kira-kira seperti itu. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dan harus taqabud, saling serah terima di tempat. Ketika terjadi kurma tadi, ya, jual beli kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang di bawah. Kemudian ada ketentuannya, ya. Kemudian hal itu dibolehkan bagi orang yang butuh kurma basah atau orang yang pemilik kurma basah butuh kurma kering, ya, dan dia tidak memiliki uang untuk membelinya. Nah demikian. Kemudian kurma ini ditaksir bagi orang yang memang ahli. Nah ini kira-kira, ya, sekian kilo. Maka disediakanlah kurma keringnya sekian kilo juga. Orang yang ahli biasanya, ya, kalaupun meleset sedikit. Kira-kira, ya, nggak sampai melesetnya banyak. Karena dia sudah tahu kira-kira seperti itu. Nah, ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Jadi syaratnya tadi di antara jual beli aroya yang dibolehkan, ya, syaratnya alla yajida ma yashtari bihi siwa tamr wa yakunu muhtajan lirrutab. Dia tidak punya, ya, yang lain barang, tidak punya sesuatu untuk membeli, ya, kecuali yang punya hanya kurma, nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, dan dia butuh kurma basah. Nah,
Kalau dia punya dirham, maka apa? Dia beli dengan dirham. Kalau dia punya, kalau bahasa kita ada uang dia, ya pakai uang. Taib. Atau dia punya pakaian, di sini pakaian ataupun yang lainnya yang bisa ditukar, dan pemiliknya, pemilik kurma basah tadi mau. Kalau bahasa kita, ini saya punya HP, saya tukar sama HP mau. Saya mau kurma basah. Oh ya, kalau dia mau, ya intinya dengan yang lain selain kurma. Ya, jika dia mau tukar menukarnya itu. Kalau masih ada yang lain, ya maka gunakan yang lain. Tapi ketika dia tidak punya kecuali kurma, kalau pakaian yang memang darurat, ya pakaian yang memang pakaian sehari-hari yang memang itu menjadi pakaian pokok dia, kebutuhan pokoknya. Ya, pakaian tidak banyak, pas-pasan dan demikian. Jadi dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membeli kurma basah kecuali kurma kering yang dimiliki. Taib. Kemudian syarat yang kedua, tidak lebih dari 5 wasak. Ya, 5 wasak ini 600. Ya, 600 sok. Nah, intinya kalau dia jual belinya kurang dari itu, maka boleh. Kemudian kurma yang ada di pohon, kurma basah, itu ditaksir oleh orang yang ahli, yang kira-kira sama apabila mengering dengan kurma kering. Jadi kan kurma kering ini kan udah kering ya. Kurma basah kalau ketika dijemur atau dikeringkan dia, maka tentu akan menyusut, ya kan? Ini salah satu sebenarnya kenapa tadi dilarang jual beli kurma yang ada di pohon dengan kurma yang sudah kering, karena walaupun lah kira-kira sama, hampir sama, ahli dia, ya, tapi dia bukan orang yang butuh, dalam arti dia punya uang, tapi melakukan transaksi ini itu nggak boleh, karena terjadi apa? Penyusutan kurma basah dengan kurma kering. Nah seperti itu. Jadi at-tamru bit-tamri, kurma basah dengan kurma basah, atau kurma kering. Ya, nah seperti itu. Nah, ini keringat yang ini merupakan keringanan saja. Nah, keringanan ini jadi ditakar oleh orang ahli. Ini kalau bahasa kita mungkin kayak beras lah, yang masih menjadi gabah. Kalau digiling biasanya akan keluar 60%-nya atau 40%-nya yang jadi murni. Nah, seperti ini juga. Kalau dia mengering, kurma basah ini jadi sekian beratnya. Jadi ditakar oleh orang yang mahir, yang tahu. Kemudian orang yang miskin tersebut memang butuh, ya, butuh makanan kurma tersebut, kurma basah. Bukan untuk menumpuk-numpuk, tapi memang ingin makan seperti itu. Ya. Kemudian kurma basahnya berada di atas pohon, bukan sudah diturunkan, ya. Jika sudah diturunkan, ya, maka tidak boleh mengubahnya atau menukarnya dengan kurma, ya. Jadi kalau sudah diturunkan, maka tidak boleh ditukar dengan kurma, karena kurma basah dengan kurma kering, ya, itu berbeda. Taib. Ini kalau dia pingin kali, ya, orang yang miskin ini pingin kurma basah dan dia tidak punya uang atau barang yang bisa ditukar sehingga untuk membeli kurma basah. Taib. Kemudian terjadi akadnya itu serah terimanya di tempat. Taib. Nah, ini jual beli aroya yang merupakan keringanan, ya. Wadzalika bi ayyakuna 'indal faqir. Nah, itu terjadi bagi orang yang fakir. Orang yang fakir, ya. Orang yang fakir hanya punya kurma. Kurmanya tahun kemarin. Ya, kurmanya udah kering gitu, ya. Jadi dia pingin makan kurma basah. Nah, dia pingin makan kurma basah tapi nggak punya uang untuk membeli kurma basah. Maka dia bisa menjual, dalam kondisi ini dia bisa boleh menjual kurma keringnya
ya dengan kurma basah, taib, dengan ditakar. Taib. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Ya, kita kembali lagi. Jadi hukum asalnya kalau kita masih punya uang, ya, maka tidak boleh ya jual beli kurma basah yang masih ada di pohon dengan kurma yang kering yang ada di bawah. Nah, ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian jual beli yang terlarang juga yang keempat adalah jual beli muhaqalah. Jual beli muhaqalah. Jual beli muhaqalah adalah jual beli biji-bijian yang masih ada di tangkai. Ya, dengan biji-biji yang sudah dipanen. Yang sudah dipanen sama pembelinya, ingin tukar ini. Misalnya beras, ya, beras yang sudah dipanen ditukar dengan beras atau padi yang masih di sawah. Padi yang sudah dipanen dengan padi yang masih di tangkai. Ya. Nah, seperti itu. Atau yang lainnya, ini khusus biji-bijian. Misalnya kacang-kacangan, ya, kacang kedelai yang sudah yang ada di tangkai dengan kacang kedelai yang sudah dipanen. Nah, seperti itu. Maka ini ini termasuk yang dilarang, ya, karena ketidaksamaan, ya, takarannya, ya. Atau gandum, ya, misalnya gandum, ya, nah, sesuatu yang ditakar dari makanan pokok, dari bahan makanan, ya, maka itu harus sama, ya. Adapun jika di praktek yang semacam ini, ya, padi yang sudah dipanen dengan padi yang masih di pohon, maka tidak akan sama. Mesti akan terjadi apa? Pertambahan. Nah, inilah yang terjadi larangan, ketidakjelasan. Ya, pada dasarnya harus sama. Nah, demikian. Ini jual beli muhaqalah. Baik. Berikutnya, ya, para ulama juga menyebutkan tentang di antara macam jual beli muhaqalah. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli muhaqalah ini sama dengan mukhabarah. Ya, sama dengan jual beli mukhabarah. Mukhabarah itu apa? Ada dua model, yang satu boleh, yang satu dilarang. Yaitu seseorang menyewakan tanah. Ini model pertama, seseorang menyewakan tanah dengan pembagian hasil yang disepakati dari hasil tanaman. Ya. Dengan hasil panen, pembagiannya itu disepakati di antara kedua belah pihak. Setengah-setengah misalnya. Contoh, saya menyewakan sebidang tanah, ya, 1 hektar ditanami, ya, padi, dengan keuntungan, ya, hasilnya itu dibagi 2, ya, setengah milik saya dengan setengah milik yang menanam, maka ini boleh, ya. Jadi keuntungan ongkos sewanya itu nggak ditentukan, tapi ditentukan dengan apa? Dengan hasil tanaman tadi, maka ini boleh. Jadi hasilnya itu dikumpulkan semuanya, keluar misalnya 100 juta, maka 50 juta, 50 juta. Nah, akad yang semacam ini boleh. Kemudian model yang kedua, nah ini model yang tidak boleh, yaitu seseorang menyewakan tanah, ya, dengan
pembagian hasilnya atau pembagian keuntungannya ya bukan dari hasil semua tanaman, tapi melihat dari tempat ya, dari satu bagian tanaman tadi atau ladang tadi. Maksudnya apa? Contoh begini, aku menyewakan kepadamu 1 hektar sawah, namun aku mendapat bagian dari hasil tanaman 50 hektar yang bagian atas. Dia pilih yang bagian atas. Mungkin dia lihat bagian atas itu bagus, tanahnya lebih gembur, tanahnya lebih bagus, maka dia pilih yang pojok sana, yang sebelah utara. Jadi kalau dari mulai, misalnya dia batasi dari batas pohon ini sampai buat pohon sana, ini nanti keuntungan untukku. Keuntungan untukmu dari pohon ini sampai pohon yang sebelah sana lagi. Maka semacam ini tidak boleh. Karena apa? Tidak jelas. Nanti ada ya untung ruginya. Jika qadarullah yang bagian sana, yang mungkin sebelah timur itu ya bagus, hasilnya lebih banyak, sementara yang bagian barat ya kurang bagus tanamannya. Ya itu kurang, nah seperti itu tidak boleh. Yang boleh gimana? Digabung semuanya keuntungannya, jadi mau banyak mau sedikit sama-sama merasakan. Ketika memang hasilnya banyak, 1 ton keluarnya, ya sudah 50% 50%. Atau 60-30% atau 70% 30%. Seperti itu misalnya. Boleh. Itu yang jelas. Kalau hasilnya mungkin cuma 500 kilo, ya sudah tetap dibagi sesuai persentase yang disepakati. Nah, ini boleh. Nah, seperti itu. Baik. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Jadi sudah jelas tadi ya, yang tidak boleh itu jika dia mengkhususkan tempat tertentu dari tanaman itu, ya dari sawah ataupun ladang. Nah, akan tapi jika pembagiannya adalah seluruh hasil tanaman, kemudian dibagi sesuai persentase yang disepakati, maka ini boleh. Ya, bisa dipahami? Nah, seperti itu dia. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Sebentar saya tambahkan di sini penjelasannya ya tentang jual beli muhaqalah. Ya. Jual beli muhaqalah ya, saya tambahkan penjelasannya di sini. Al-haql itu diambil dari kata ladang ya. Haql itu artinya ladang, di mana hasil pertanian masih berada di ladang. Ya. Maka maksud dari jual beli muhaqalah adalah menjual biji-bijian ya seperti gandum, padi dan yang lainnya yang sudah matang tapi masih dipanen, masih ditangkai. Ini gambaran yang pertama tadi ya, definisi yang pertama muhaqalah. Definisi pertama ya, menjual ya tanaman hasil biji-bijian, padi, gandum dan yang lainnya yang sudah matang, yang masih ditangkai ya, dengan biji-biji yang sejenis. Misalnya kalau kacang-kacangan misalnya ya, kacang hijau misalnya, maka dengan kacang hijau yang sejenis gitu ya. Kalau gandum ya gandum, padi. Tapi satu yang sudah dipanen, yang satu lagi masih ditangkai, walaupun sudah matang, ya maka ini dilarang, ya. Karena apa? Tidak jelas kadarnya, Jadi yang masyhur ini, definisi yang paling masyhur yang ini, jual beli muhaqalah yang ini, yang terlarang, yang masyhur. Karena tidak jelas kadarnya, ya tentu yang masih ada di pohon atau masih ada di tangkai masih berbentuk taksiran, ya kan, belum keluar ya nilai pasti, sudah langsung ditukar dengan
ya, padi yang sudah dipanen, yang sudah digoni misalnya, di karung, maka tidak jelas. Padahal padi dengan padi, gandum dengan gandum harus sama beratnya, baik takaran ataupun timbangannya. Taib. Jika tidak, maka nanti terjatuh pada unsur riba. Terjadi padanya riba. Nah, kemudian juga terkena juga larangan jual beli yang tidak jelas. Nah, Rasulullah an bai'il gharar, kena juga di situ. Rasulullah melarang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Nah, ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Kemudian termasuk jual beli yang terlarang juga yang kelima adalah jual beli al-muawamah atau sinin. Jual beli apa saja? Kalau masih harus dengar. Tapi intinya gini, definisinya saja atau maksudnya apa itu? Sebelumnya Nabi SAW disebut oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, nah Rasulullah SAW anil muhaqalah wal muzabanah wal muawamah. Nah di sini Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, sudah kita sebutkan, wal muzabanah, ya muzabanah sudah kita sebutkan tadi, kurma basah dengan kurma kering. Kalau muhaqalah biji-bijian yang masa ditangkai dengan sudah dipanen. Dan muawamah ini adalah, ya maksudnya adalah jual beli, ya ka'iyash dari thamr syajar limuddati amain aw salas aw aksar. Dia membeli hasil, ya dari hasil buah-buahan dari sebuah perkebunan ladang, perkebunan misalnya kebun kurma misalnya. Saya beli, ya buah-buahan selama setahun, hasil kurma ini dengan misalnya 5 juta, begitu. Saya beli hasilnya ini. Jadi intinya kalau bahasa kita sebenarnya gini, saya sewa, kalau kita mungkin sawit ya, saya sewa sawit satu tahun, berapa? 5 juta. Sebenarnya yang diharapkan apa? Hasilnya, buahnya, ya kan? Ini sebenarnya jual beli buah, bukan pohonnya, ya. Jadi yang diharapkan buah sebenarnya. Jadi dengan bahasa nyewa. Kalau nyewa kan harusnya manfaatnya, ya mungkin dia bisa gunakan. Ini enggak, ini hasil, dia ambil hasilnya. Tapi dengan bahasa menyewa, seolah-olah nyewa kan kita boleh, masa nggak boleh kita nyewa? Padahal dia mendapatkan hasil. Jadi kalau bahasa kita, jadi jangan terkecoh. Ya, saya sewa kebun 1 hektar ini 100 juta 1 tahun. Ya sudah. Ya maka dibuat akad. Maka seluruh hasil dari mulai hari ini misalnya sampai tahun 2025, ya tanggal ini juga sama. Sekarang tanggal berapa? 10 ya. Nah 10 Agustus 2024 sampai 10 Agustus 2025 itu hasilnya semua saya ngambil. Karena sudah saya bayar 100 juta. Maka yang semacam ini tidak boleh. Walaupun dengan nama, apa namanya tadi? Menyewa. Padahal jual beli apa? Buah yang akan dihasilkan selama setahun. Karena terjadinya apa? Ketidakjelasan. Untung rugi. Mungkin dia akan terkecoh. Dia tergiur. Ini setiap panen menghasilkan 1 ton. Kayaknya kalau 1 tahun kena ini 100 juta masih kena ini. Atau setiap panen 5 ton misalnya. Wah ini saya berani nih 1 tahun saya berani bayar 1 juta. Karena 1 bulan 2 kali panen. Wah ini kena. Ternyata apa? Setelah dia beli selama 1 tahun tadi, buah sawit, qadarullah apa? Trek kalau bahasanya itu apa ya? Berhenti. Siapa yang rugi? Itu pertama. Adanya nanti apa? Akan menjadi perselisihan. Kemudian juga termasuk jual beli yang tidak jelas. Nah, jadi mungkin kita nama jual belinya nggak tahu.
Tapi inti maksudnya kita paham, iya kan? Jadi tidak boleh jual beli hasil selama setahun, selama sebulan, ya, karena itu termasuk jual beli yang tidak jelas. Ya, contoh seseorang membeli buah dari pohon selama satu tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya, nah demikian. Maka ini tidak boleh. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Jadi ini namanya jual beli sinin, as-sinin atau muawamah. Taib. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian jual beli yang terlarang yang keenam adalah jual beli sunayya atau istisna fil bai'. Sunayya itu artinya pengecualian dalam jual beli. Tanpa pengecualian dalam jual beli tanpa ditentukan. Dengan contoh akan lebih jelas. Begini. Seorang berkata, "Bi'tuka hadhil asjar atau hadhihi thiyab illa ba'daha." Fala yasihul bai' li jahalatil mustasna. Contoh, aku jual kepadamu pohon-pohon sawit ini kecuali satu pohon sawit. Tapi nggak diperjelas mana pohon sawit itu, yang satu tadi, atau kecuali sepertiganya, atau kita kalau bahasa tanah ya, saya jual kepadamu tanah 1 hektar ini kecuali sepertiganya. Tapi sepertiganya nggak diperjelas mana dari sepertiga yang mana, bagian depankah, bagian belakang, kanan, kiri, nggak diperjelas. Yang penting sepertiga. Maka jual beli semacam ini tidak sah. Karena tidak jelas mana sepertiga yang mana. Namanya tanah misalnya, mungkin ada yang lebih bagus, dataran tinggi, ada dataran rendah. Ya, yang sini berair, yang sana lebih keras. Kan berbeda-beda, tentu akan mempengaruhi harga. Nah, demikian. Atau saya jual kepadamu baju yang ada di gudang saya ini, di toko saya, kecuali ya 5 baju, tapi enggak diperjelas. Ya, mana 5 baju itu? Taib. Maka saudaraku terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pengecualiannya jelas, maka jual belinya boleh. Saya jual kepadamu tanah 1 hektar ini kecuali ya sepertiga bagian depan dekat jalan yang sebelah kiri, dan disaksikan, dilihat ya, apalagi sekarang ada map, udah tahu, diukur sekian sepertiganya, keluar di situ, maka itu boleh karena sudah jelas pengecualiannya. Tapi kalau pengecualiannya tidak jelas, ini juga dilarang karena ya masuk jual beli gharar yang tidak jelas dan akan menimbulkan permusuhan. Nanti setelah terjadi jual beli baru dia mengatakan, yang saya maksud bagian depan. Wah, kalau begitu saya nggak mau lah, kalau bagian depan, kalau saya bagian belakang sulit saya. Nah, akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Nah, demikian. Taib. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jual beli yang terlarang juga adalah yang ketujuh adalah jual beli habalil habalah. Ya, jual beli ya yang pembayarannya ditangguhkan, diundur sampai ya waktu yang tidak ditentukan, tidak jelas. Mengikuti melahirkan, di sini habalah itu artinya anak unta, ya, unta yang sedang mengandung, kemudian dia menunggu lahirannya, ya. Nah, di sini ini sebenarnya praktek yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Anna Rasulullah SAW naha an habalil habalah, an habalil hablah. Rasulullah SAW melarang jual beli dari hablil hablah. Habalil hablah yaitu apa? Seorang membeli unta yang mana pembayarannya menunggu unta tersebut lahir, atau menunggu unta yang lahir tadi melahirkan lagi. Jadi kan gak jelas pembayarannya. Nah, ini dilarang. Jadi pembayarannya harus jelas. Kalau misalnya gini, barang sudah ada, ya,
Tapi pembayaran nanti, jelas kapan? Besok, ya, bulan depan. Tapi kalau menunggu sapi saya lahir, kapan? Ya, dan ini akan menimbulkan permusuhan, perselisihan. Qadarullah sebelum lahir sapi dia meninggal dunia atau yang lainnya, ya, atau sapinya tiba-tiba lari, dicuri orang, lah kan nggak bisa, dari mana menentukannya? Tadi kan kesepakatannya saya akan bayar, ya, jual beli ini, pembayaran nanti menunggu sapi saya lahir, atau itu yang lebih dalam lagi, yang lebih lama lagi, menunggu anak sapi ini jadi besar lagi dan lahir. Nah itu baru saya bayar. Ini praktek jahiliyah. Mungkin nggak tergambar di tempat kita, ya kan? Tapi ini penjelasan saja. Intinya yang menjadi faidah di sini adalah pembayaran harus jelas. Ketika pembayaran ditangguhkan, ya, transaksi jual beli harus dijelaskan, dicatat, bulan depankah, tahun depankah, sehingga tidak menimbulkan permusuhan, ya, kesalahpahaman, ya. Transaksi jual beli, kapan bayarnya? Udah suka hati antum aja lah, ya. Ternyata barangkali lupa, ya, ketika mau nagih kan segan, ya kan? Nah seperti itu. Taib. Jadi, ya, ini praktek jual beli jahiliyah yang terlarang. Taib. Yang kedelapan adalah larangan dari jual beli al-madhamin wal malakih. Ya, al-madhamin itu jual beli air mani hewan dengan terjadinya perkawinan antara misalnya hewan jantan dengan hewan betina. Tadi yang sudah saya contohkan tadi, ini dilarang. Ya. Bisa disewa selama setahun misalnya. Saya sewa sapi jantan kamu selama setahun untuk mengawini sapi-sapi betina milik saya. Dibayar berapa? Misalnya 500.000 setahun. Maka tidak boleh. Karena ini jual beli yang tidak jelas. Ya, berapa banyaknya, apakah memang benar-benar jadi, terbuahi. Dan ini termasuk jual beli yang tidak bisa diserah terimakan, karena di antara syarat jual beli adanya serah terima. Sementara mani yang ada dalam kambing jantan atau sapi jantan itu nggak bisa diserah terimakan. Nah itu di antara ilah larangannya. Kemudian malakih, yaitu ma fi butunil an'am wa huwal ajinnah, yaitu jual beli janin, ini dilarang. Saya jual ini sapi model ini, limosin, mahal ini, ya, tapi masih dalam kondisi janin. Saya jual yang janin ini, betinanya nggak saya jual, karena banyak permintaan, nggak menunggu lahir. Udah yang dalam janin saya beli, karena kalau sudah nunggu lahir, udah banyak orang ngambil, langsung nampung. Yang karena masih janin ini langsung saya beli, karena saking butuhnya dia, maka tidak boleh, karena terjadi gharar, ketidakjelasan, ya, bisa lahir dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit atau dalam kondisi meninggal, mati, ya, demikian. Taib. Nabi SAW melarang hal ini, telah ijma' para ulama akan jual beli ini, ya. Wa ajma'u ala tahrimi bai'il madhamin wal malakih. Ya, enggak disebutkan di sini sabda Nabi atau hadis Nabi, tapi ini ijma', kata Al-Imam Ibnu Munzir, para ulama telah sepakat akan keharaman jual beli, ya, al-madhamin wal malakih. Ya, al-madhamin yaitu terjadinya perkawinan, ya, mengawinkan kambing jantan dengan kambing betina, ya, hewan betina dengan bayaran yang sudah ditentukan, ya. Dan juga jual beli janin, maka ini tidak dibolehkan karena adanya gharar, ketidakjelasan. Taib. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini tadi sudah kita sebutkan ada 8 model jual beli yang terlarang karena tidak jelas. Jadi tadi ada beberapa sebab. Sebab yang pertama karena barang tersebut haram untuk diperjualbelikan. Ada dalilnya, keharamannya. Kemudian yang kedua karena ketidakjelasannya. Yang ketiga sekarang, sebab yang ketiga karena belum dimiliki. Ya, jual beli yang dilarang karena sebab belum dimiliki. Baik. Bisa belum dimiliki, memang benar-benar dia belum memiliki sama sekali, atau kepemilikannya belum sempurna. Dia pesan barang belum sampai di rumahnya, masih di jalan, sudah dia jual lagi. Padahal ya Nabi melarang menjual suatu barang sampai barang itu sudah dia pegang, sudah ada di gudangnya, sudah ada di rumahnya, sehingga tidak terjadi perselisihan. Kalau barang masih dipesan, masih di jalan, belum sampai di gudangnya, belum sampai di rumahnya, belum dia pegang, kemudian dia jual lagi, maka ini akan menimbulkan perselisihan. Kalau barang belum sampai, uang sudah diterima, gimana? Ya, nah demikian. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum, kita masuk yang pertama dulu, yaitu jual beli, larangan jual beli yang belum dimiliki. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laysa indak, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Hadis sahih dengan syawahidnya, ada hadis-hadis yang mendukung sehingga ini menjadi hadis yang sahih. Nah, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in wala ribhun ma lam tutman wala bay'un ma laysa indak. Tidak halal jual beli ya digabung dengan hutang. Apa maksudnya? Nah, demikian. Wa suratu zalik, gambarannya adalah ayyabi'ahu syai'an bi kaza ala ayukridahu kaza binal mal. Gambarannya adalah seseorang menjual suatu barang dengan syarat, misal menjual suatu barang ya dengan harga yang sudah ditentukan sekian, dengan syarat kamu menghutangi saya sekian juta gitu. Contohnya begini, ya ini biasanya akan diridhoi oleh orang yang butuh uang. Saya mau minjem uang sama kamu, ya, maka dia berkata, kamu harus beli punya saya ini. Aku jual kepadamu ya HP ini sekian, 1 juta, ya, dengan syarat kamu menghutangiku. Berarti ini orang yang butuh ya, orang yang butuh. Nah, dengan memberikan syarat seperti itu, ya, aku menjual kepadamu sesuatu dengan harga sekian, dengan syarat kamu menghutangiku sekian. Nah, demikian. Contoh, bi'li hadzal kitab, juallah kepadaku kitab ini, ya, juallah kepadaku buku ini, dan aku akan menghutangimu 100.000 misalnya. Taib. Jadi ada orang, ya, ada orang ingin hutang kepada kita, nah, maka kita memberikan syarat. Kita lihat dia ada kereta, dia ada orang mau hutang 10 juta, ya, maka dia berkata, juallah kepadaku keretamu, motormu, ya, misalnya 10 juta kepadaku, dan aku akan memberikan hutangan kepadamu 10 juta misalnya. Atau tergantung kesepakatan, 5 juta atau 3 juta, nah demikian. Intinya di sini adalah ada 2 akad yang digabungkan, akad hutang piutang
ya, ada akad jual beli. Jadi jual beli yang disyaratkan dengan hutang piutang. Aku akan menjualmu barang ini, ya, aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu menghutangiku. Ini terjadi biasanya kalau dia butuh, ya, dia butuh sesuatu. Ya, nah demikian. Maka jual beli yang semacam ini ya dilarang. Nah, dan ini biasanya akan menjadi yang mendatangkan manfaat, yang akan menerima manfaat adalah orang yang menghutangi. Tentunya dia akan mengatakan gini, tentu dia tidak akan membeli barang yang milik yang berhutang tadi dengan harga yang murah, dengan harga yang mahal, mesti yang murah. Ada kereta, dia butuh 50 juta misalnya. Ya, bisa saya pinjami kamu 50 juta, tapi jual kepadaku keretamu itu 4 juta aja. Kalau harga normal itu 5 juta. Tapi dia tawar ya misalnya 4 juta atau hitunglah 3 juta. Tapi nanti kalau kamu jual kepada saya 3 juta, saya akan kasih pinjaman 50 juta. Kira-kira mau nggak dia? Mau aja lah kalau gitu. Orang dapat pinjaman 50 juta, dia butuh. Kalau nggak butuh dia nggak akan mau. Nah seperti itu. Sehingga terjadilah jual beli kereta atau motor hanya 3 juta. 3 juta ya, dan dia minjamkan 50 juta. Walaupun tidak terjadi penambahan hutang ini, benar-benar 50 juta, tapi dia sudah dapat manfaat karena dia menghutangi, dia dapat bisa membeli kereta dengan harga yang murah hanya 3 juta. Maka ini masuk dalam riba. Karena para ulama memberikan kaidah ya, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka dia riba. Jadi gitu. Sama misalnya ada toko mau hutang sama kita. Saya mau hutang 100 juta. Maka dia mengatakan, "Ya, saya akan menghutangi kamu 100 juta, tapi dengan syarat saya dapat diskon selama setahun belanja di toko kamu." Nah, berarti hutang yang mendatangkan manfaat. Jadi memberikan syarat seperti itu. Walaupun kamu bayar 100 juta juga, kembalikan 100 juta, persis, nggak penambahan. Tapi saya dapat keuntungan apa? Dapat diskon atau dapat voucher. Nah seperti itu. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Ya, karena kita sudah ngutangi, tapi itu diawali adanya ikatan perjanjian. Tapi kalau tanpa diikat, kita mau benar-benar murni kita minjamin. Tapi setelah itu dia ngasih ke bentuk terima kasih dia, ya, tanpa ada isyarat kita. Tapi kalau ada isyarat, ya saya pinjami, tapi ya adalah manfaat saya belanja di toko kamu. Intinya ada sindiran-sindiran seperti itu, maka tetap dilarang. Jadi ini namanya ya riba. Jadi kalau ada hutang yang mendatangkan manfaat, maka jatuh pada riba. Termasuk tadi ini, jualah kepadaku kitab ini dan aku akan memberikan kepadamu hutang sekian. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW. Hadis Hasan, la yahillu salafun wa bay'un. Hadis Hasan roh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi mengatakan wala syartani fil bai'. Tidak boleh juga ada 2 syarat dalam jual beli. Apa itu 2 syarat dalam jual beli? Ada 2 syarat dalam jual beli, ya. Taib. Ada dijelaskan tentang hal ini, ada 2 model. Ya. Nah ini dia, yaitu seseorang mengatakan menjual, ya, melakukan transaksi, ya,
yaitu dengan tunai dan kontan. Ya, jadi menggabungkan, saya jual kepadamu misalnya sepeda motor ini tunai 500 misalnya tunai 5 juta, jika setelah kontan satu lagi apa? Kredit, ya, atau bukan kredit, ajilan ditunda, ya, kok bulan depan. Apa? Ya, cash gantung. Ya, jadi seperti itu. Kalau bayarnya sekarang, ya, itu 5 juta, kalau bulan depan, ya, bayarnya misalnya 5.500.000. Nah, seperti itu. Nah, atau bisa juga dengan cash, bisa juga dengan jual beli dengan model kredit. Ya, artinya dalam satu barang ini disampaikan bahwa harga kontan 5 juta, harga kredit 10 juta. Dan ketika terjadi transaksi tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Setelah pembayaran pembayaran mungkin sebagiannya, ya, DP ataupun yang lainnya, baru ditentukan. Nah, ini dilarang. Ini yang dilarang. Akan tetapi yang dibolehkan adalah, ya, jika ditentukan salah satunya sebelum transaksi, kamu pilih transaksi mana, transaksi kontan atau transaksi cash diakhirkan atau yang kredit, ditentukan. Oh, saya mau mengambil, kita akad yang kredit, maka tidak dilarang. Yang dilarang ini adalah jika tidak ditentukan, ya, karena masuk dalam hadis Nabi, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasahuma awir riba. Ya, jadi larangan membeli dalam dua pembelian. Ya, artinya ada dua pembelian yang tidak ditentukan harganya. Ya, baik kontan maupun kredit, ya. Di sini cash ataupun cash kredit. Nah, maka ini dilarang jika tidak ditentukan. Tapi biasanya ditentukan, ya. Kalau ditentukan maka boleh. Ya, jika ditentukan itu boleh. Maka itu maksud dari hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah ini dia. Wala syartani fi bai'ah. Ada makna yang kedua, ya, makna dari syartani fi bai'ah, yaitu sebagai ulama menafsirkan yang dengan penafsiran yang kedua. Tadi kan penafsiran yang pertama, ya, adanya dua harga, kontan dan kredit, dia beli tanpa ditentukan akadnya. Intinya dua-dua ini, ya, kita akad, ya, adapun nanti dia milih yang mana setelah akad. Nah, ini terjadi adanya dua jual beli dalam satu pembelian yang tidak dipastikan. Nah, model yang kedua, ya, penjelasan yang kedua, yaitu seorang berkata, aku jual kepadamu, ya, barang ini misalnya 500.000 dengan syarat kamu menjual barang itu kepadaku misalnya 400.000. Jadi jual beli barang dengan barang tapi dengan syarat seperti itu. Nah, ya, tentunya itu akan ada tawar menawar itu. Ya, saya jual kepadamu HP ini 500, tapi syaratnya kamu jual misalnya, ya, tas itu kepadaku sekian. Nah, ini diantara juga penafsiran para ulama tentang hal ini. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Berapa menit lagi kita? Hah? Gak terasa, ya, Masya Allah. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Kita beri sesi tanya jawab sedikit, ya, bagi yang ingin bertanya. Masih ada jual beli yang terlarang. Jika Allah mudahkan di pertemuan berikutnya, wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Ya, rukhsah
Bismillah. Yang rukhsah tadi Ustaz itu hanya untuk kurma aja berarti Ustaz? Khusus. Gimana? Yang al-aroyah. Ya. Khusus kurma. Ya, al-aroya khusus kurma. Karena itu keringanan dari Nabi SAW. Ya, sabul ariyah. Adapun yang lainnya tidak berlaku. Karena memang ini nasnya, rukhsahnya itu dari hadis Nabi. Bisa dikiaskan, misalnya kan kok sekarang kan kalau orang Indonesia kan beras gitu. Misalnya dia ada punya beras. Dia punya padi gitu kan, tapi dia pengen makan beras. Nah, itu boleh nggak? Gimana padi? Kita samakan dengan kasus kurma. Padi kan nanti kan jadi beras. Yeah. Dia belum punya beras nih, makan nasi. Tapi dia cuma punya ladang gitu. Itu boleh nggak gitu? Jadi kalau kita yang pertama di masa Nabi SAW ada yang paling lebih mirip dengan beras, yaitu gandum. Nah, karena gandum biji-bijian. Adapun kurma bukan biji-bijian, dia masuk buah. Jadi dari segi illah saja sebabnya dia beda jenis, gitu kan. Nah, maka kalau biji-bijian tadi ada larangan dari Nabi, yaitu jual beli muhaqalah, yaitu jual beli yang masih ada di tangkai, ya sumbul ini khusus untuk biji-bijian, ya muhaqalah namanya, jual beli semua biji-bijian yang masih ada di tangkai sudah masak dengan biji-bijian yang sudah dipanen. Nah seperti itu. Maka kalau dia dikiaskan dengan kurma nggak kena dia, nggak bisa, karena kurma bukan biji-bijian, kurma masuk buah-buahan. Oh ya, jadi memang di antara kias yang bisa diinikan, memang para ulama berbeda pendapat nanti tentang terjadinya riba. Ada yang mengatakan bahan makan pokok, ada yang menyebutkan ilahnya adalah ditakar dan timbang. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun ar-roya ini, al-aroya ini rukhsah nas dari Nabi. Adapun apakah bisa dikiaskan dengan yang lainnya, wallahu ta'ala alam, beras. Karena tentunya akan lebih utama adalah apa? Yang ada di zaman Nabi bisa dikiaskan. Misalnya biji-bijian, ada gandum, ya, kemudian syair yang sejenisnya juga hintoh. Ya, ada gandum bagus, ada gandum yang ini. Tapi wallahu ta'ala alam, ana belum menjumpai apakah itu dikiaskan dengan gandum, karena itu yang lebih dekat di masa Nabi. Sehingga kalau gandum boleh, tentunya apa? Padi lebih sama dia. Nah seperti itu. Nah wallahu ta'ala alam dalam hal ini, karena ini rukhsahnya hanya pada kurma. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Kita boleh nggak menjual barang itu? Jadi ada yang namanya kita sebagai reseller yang sudah mendapat izin dari pemilik barang untuk memasarkannya, ya maka boleh. Sehingga dia, tapi kalau dia hanya pembeli yang tidak ada, maka di situ nanti kan kita belum selesai. Yang dibolehkan untuk melakukan transaksi barang yang belum dimiliki dengan beberapa cara. Yang pertamanya diantaranya wakil atau orang yang diberi wasiat. Nah, maka wakil ini masuk nanti orang yang diberi izin, reseller atau agen yang semisalnya, yang barang itu dikirim mungkin dari pabrik, tapi kita sudah mendapat izin dari pabrik untuk memasarkannya, tentunya dengan keuntungan yang sudah disepakati, maka boleh kita menjualkannya. Nah seperti itu. Kemudian apa tadi? Jadi sudah disepakati
keuntungannya atau tidak sepakati. Intinya gini, yang penting dari kami 50.000 ya, atau per picisnya, dan kau bisa jual ya terserah. Jadi tergantung akad. Tapi kalau dari pabrik ya tidak boleh lebih harga pabrik. Intinya kamu fee-nya dapat dari pabrik ya, persentase, maka sesuai dengan kesepakatan al-muslimun ala syurutim. Jadi intinya kalau kita sudah mendapat izin untuk memasarkan dari pabrik ataupun owner, maka kita boleh memasarkannya. Demikian. Jadi itu masuk bagian dari wali atau wakil, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya. 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 Ya, tadi jika ada kelebihan rezeki kemudian dia melebihkannya tanpa adanya kesepakatan awal, maka boleh. Ya. Jadi tidak boleh ada kesepakatan ataupun sindiran. Ya, ini sudah saya pinjami, adalah nanti sikit-sikit lah apa ya, ucapan apa balas budinya adalah. Kayak seperti itu nggak boleh. Karena ada apa? Sindiran, isyarat. Ya. Ya, ya pertama jual beli harus diantara syaratnya harus diperjelas harganya. Ya, harus diperjelas harganya. Ya, ketika yang pertama harganya misal 1.000 per ininya atau 10.000 per rentengnya. Ketika barang yang kedua, maka harus diperjelas berapa per rentengnya. Makanya di antara hal yang menghilangkan perselisihan harus di antara syarat jual beli jelas harganya. Ya, jika tidak jelas harganya terlarang seperti itu. Ya. 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 Jadi pertama jual beli yang tadi apabila memang keretanya, motor sudah diserahkan sempurna, dia cuma 12 juta adanya, 3 jutanya dilebihkan 100 tanpa ada kesepakatan, ya tidak mengapa. Tapi kalau ini berarti kamu masih hutang ya, ya. Jadi karena kamu nggak bayar kontan, masih terutang, harus bayar lebih, itu bisa terjadi riba. Nah seperti itu. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, ya tidak mengapa. Tapi kalau ada kesepakatan karena ini nggak kontan, sebagian terhutang, ya maka kita khawatirnya bisa terjadi pada riba. Wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.